seperti apa antisipasi dari Gaikindo untuk mengatasi, potensi penurunan penjualan karena adanya kebijakan, PPKB ini? Jadi ini masih di Jakarta ya, belum nasional ya. Mhm. Jadi, kesan yang kami dapat itu tadi koordinasinya perlu, dilakukan dengan baik ya. Eee, Seolah-olah ini seperti berlomba-lomba untuk mengejar, pajak dari kendaraan bermotor, walaupun yang dinamakan adalah bahan bakar. Namun jangan lupa peran industri kendaraan bermotor, terutama roda 4 ya untuk saat ini. Sedikit berbeda kalau kita bicara dengan tadi yang, dari Mas Mauli ya, dari Pak Abdullah ya. Karena, eee, volumenya beda, konsumennya juga berbeda. Nah, kita itu masih sebagian besar masih di, konvensional ya. Memang sudah mulai banyak, pabrikan yang membuat electric vehicles, namun penjualannya masih di bawah 1%. Jadi memang ada kenaikan dari 2022 menjadi Mhm. di 2023 menjadi 17.000, tadi sebenarnya 10.000. Namun banyak kekhawatiran, harganya masih relatif mahal dan itu di luar jangkauan sebagian besar pembeli masyarakat kita. Pembeli kendaraan bermotor roda 4, yang paling banyak itu harganya di bawah 300 juta. Sementara electric vehicles itu rata-rata di atas 300 juta. Nah ini cukup berat ya, peralihan. Jadi pembeli roda 4 electric vehicle itu umumnya adalah bukan first time buyer. Jadi istilahnya tadi kita bincang-bincang dengan beberapa eh, asosiasi, ujung-ujungnya adalah pembelinya ya 4L ya, lu lagi Mhm. gitu kan. Jadi bukan menyebar. Kalau kita belajar dari LCGC di 2013, pemerintah mengeluarkan program LCGC, Low Cost Green Car, yang harganya relatif terjangkau. Itu selama lebih dari 10 tahun, itu belum bisa tumbuh di atas 20%, jadi naik turun 15% dari segmen market ya. Nah ini yang perlu kita sikapi dengan hati-hati, karena apa? Masyarakat pembeli roda 4 itu kekhawatiran kalau pakai elektrik ya adalah jangkauannya. Kalau untuk city car mungkin oke, tapi kalau keluar kota kebanyakan masih Iya. melihat mencari one seater gitu loh. Mhm. Jadi banyak tantangan yang harus kita jawab gitu Artinya sebelum. dengan kebijakan PPKB ini yang naik ini memberikan karpet merah ya Pak untuk electric vehicle? Tidak otomatis demikian untuk roda 4. Karena saya katakan tadi, pembelinya bukan first time buyer dan harganya ada isu dengan resale value-nya. Kalau nanti setelah 4-5 tahun seperti apa. Jadi itu keraguan itu ada. Jadi mereka yang beli itu memang sudah punya mobil yang lain. Mhm. Jadi bukan satu-satunya mobil. Jadi Oke, isunya banyak. baik Ada lagi kemarin, misalnya kan kalau rumahnya itu masih numpang mertua misalnya kan, itu sulit baik. giliran charging Oke, diizinkan apa kami enggak sudah gitu. tangkap poin dari Anda Pak Kuku, saya akan tanya, Ya, pandangan ke Pak Abdullah seperti apa tadi yang sudah disampaikan Pak Kuku bahwa sebetulnya memang ini pembelinya sebenarnya bukan first buyer gitu dan ada pertimbangan-pertimbangan value terkait dengan pembelian kendaraan listrik ini, untuk roda 4 ya Mbak. khusus untuk roda 4. Ya, Ya, pada prinsipnya mungkin karena ini sesuatu yang baru ya, Mbak. Pasti akan, masyarakat itu akan mulai mencoba dari, segmen yang atas ya. Sehingga rata-rata mereka mungkin bukan mobil atau motor pertama, tapi second bike atau motor kedua. Eee, tetapi kalau kita melihat proses peralihan ini kan nggak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia memang kita dengan adanya, apa namanya, komitmen mengenai penurunan iklim, bumi dan lain-lain, kita sekarang ini sedang beralih memang ke kendaraan listrik. Prosesnya tidak semudah yang dikira, sehingga, membutuhkan waktu, keyakinan terhadap pengguna dan juga, adaptasi terhadap cara penggunaan sendiri. Mhm. Karena banyak orang-orang berpikir itu kalau kita menggunakan kendaraan listrik berbasis, fosil atau ICE itu harus ke pom bensin. Sedangkan habit-nya begitu pindah ke apa, ke listrik, mereka berharap ada pom bensin yang ngisi listrik. Ya. Padahal sebenarnya cukup menggunakan infrastruktur yang ada di rumah, Mhm. cas, dan terutama sepeda motor roda 2 ini yang lebih mudah. Mhm. Apalagi untuk entry level saat ini harganya pun cukup menarik. Memang, Oke. memang benar sekali yang dikatakan Pak Kukuh, secara persentase jauh masih di bawah Mhm. kendaraan, fosil saat ini penjualannya untuk roda 2. Tapi memang ini harus dimulai dari lini-lini seperti ini. Oke. Apalagi kita mendukung juga program pemerintah,
di mana memang berusaha untuk mengakselerasi pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Oke, Pak Abdullah, tapi kalau misalkan kalau di kendaraan konvensional ini kan isunya di kenaikan harga bahan bakar. Ya. Sedangkan kalau di industri kendaraan listrik, mungkin sebut saja sepeda motor listrik, bagaimana sih sebetulnya kesediaan dari ekosistem sendiri, terutama dari charging station? Oke, jadi kalau kita berbicara roda dua, sebenarnya terbagi dua ya. Terbagi dua, ada yang konsepnya dengan dengan charging, ada juga dengan konsep swap. Dan dalam hal ini mengenai kenaikan impact bahan bakar pastinya secara logika kita bersama, yaitu kita nggak akan berimpact ya, karena memang ini base-nya adalah berbasis listrik. Tetapi dengan konsep charging dan swap, dan saat ini menurut data survei 84% pengguna sepeda motor listrik itu konsepnya charging, sebenarnya secara infrastruktur cukup dengan charge di rumah. Oke. Makanya pernah ada yang bikin tagline ya, cas selagi tidur atau cas selagi bisa. Artinya saat dia pulang ke rumah dia cas, besok pagi pakai lagi untuk komuter, untuk kantor dan lain-lain. Dan sehingga secara infrastruktur sudah siap. Dan untuk swap sendiri yang saat ini banyak digunakan untuk motor-motor dengan jarak tempuh lebih dari 50 km per hari, itu sudah cukup banyak tersedia ya, terutama di kota-kota besar ya. Untuk swap dengan berlangganan di beberapa swap baterai yang tersedia di pasar saat ini.